Ya, shalom saudara, shalom. Selamat hari Minggu, kita berbahagia, kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, kami menikmati setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jatuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum
terbesar, yang termulia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, tak apa saudara, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sungguh aku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemput-jemput. Kau sumber kuat. Oh suruhkan Yesus, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemput-jemput di sisiku, Kau sumber kuatku. Amin. Thank you, Jesus. Sama-sama katakan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabat. Siapa saudara? Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemput-jemput di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah
Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi hari ini minggu pertama 1 Juni 2025 dan kita bersyukur bahwa kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Juni 2025 ya. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan selalu ada buat kita, amin. Mari kita siapkan hati kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Pagi ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, tema pengajaran Rock Ministry 3 bulan ya, April, Mei, Juni itu tentang leveling the mountain ya. Dan untuk bulan Juni kita bicara mengenai exalting the lowly, artinya meninggikan yang rendah ya, meninggikan yang rendah. Jadi selama bulan Juni kita akan mempelajari mengenai meninggikan yang rendah gitu. Nah, untuk minggu pertama ini Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai menghargai yang terkecil di antara kita. Ya, menghargai yang terkecil di antara kita. Mari kita buka dari Matius 25 ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita ulangi ya Bapak Ibu, Matius 25 ayat 40, cuma satu ayat aja, tapi ayatnya begitu powerful. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku, katakunya itu kayaknya huruf besar gitu. Saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, menghargai yang terkecil di antara kita itu butuh yang namanya kerendahan hati ya, Bapak Ibu ya. Nggak semua orang, apalagi kalau punya kedudukan tinggi, posisi, jabatan, mungkin pangkat yang cukup tinggi gitu ya, status sosial ekonomi yang cukup lebih mapan gitu ya. Bagaimana orang itu bisa menghargai yang terkecil di antaranya, atau yang bahasanya Alkitab yang paling hina gitu ya. Nah, maka butuh kerendahan hati bagi kita gitu ya. Yesus mengajarkan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, oke, kenapa sih kita mau belajar minggu pertama ini bicara tentang bagaimana menghargai yang terkecil di antara kita? Karena ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu dari Matius 25 ayat 40, ayat ini mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa memandang status, berbuat baik tanpa memandang latar belakang, ya, tanpa memandang latar belakang dari orang tersebut. Nah, frasa yang paling hina ini yang ada di Alkitab yang kita baca tadi, Bapak Ibu, seringkali dipahami dalam berbagai pengertian, ya, tapi Yesus menggunakannya untuk merujuk kepada mereka yang menurut standar dunia itu hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki apa-apa untuk membalas kebaikan kita. Ya, siapakah mereka yang disebut sebagai orang yang paling hina? Ya, mereka itu saudara-saudara kita yang lapar, saudara-saudara kita yang sakit. Ya, di ayat-ayat sebelum ayat 40 tadi itu Bapak Ibu, itu ada perbincangannya. Nah, yang lapar, yang sakit, yang terpenjara, orang asing gitu ya, miskin, terlantar, dan menderita tanpa bantuan. Yang kira-kira mereka nggak bisa membalas gitu
apa yang sudah kita lakukan kepada orang itu gitu. Ya. Nah, dari wajah mereka, artinya orang yang lapar, orang yang sakit gitu ya, kita dapat membandingkan wajah Kristus. Dari mulut mereka meskipun terbungkam oleh penderitaan, Yesus tuh pernah berkata dalam Matius 26 ayat 26 itu, inilah tubuhku gitu ya. Nah, Bapak Ibu, menghargai orang-orang yang hina itu terjadi ketika kita menempatkan diri kita di posisi mereka, ya, menempatkan diri kita di posisi mereka. Bahasanya itu kita bisa berempati, bukan sekedar simpati. Ya, simpati itu kan hanya sekedar oh kasihan ya gitu, habis mengalami kemalangan ya, habis sakit ya, atau habis ditipu ya gitu. Tapi kalau empati, kita menempatkan sepatu kita pada sepatunya dia gitu. Jadi menempatkan pada posisi orang itu. Nah, sebab Bapak Ibu, pada dasarnya kita ini nggak terlahir bawa apa-apa gitu. Kita ini lahir nggak punya apa-apa gitu kan. Makanya dilakukan, ku tak membawa apapun juga gitu. Jadi, nah, kenapa kita melakukannya kepada orang yang paling hina? Ya, penghargaan seperti ini itu dasarnya itu nggak ada yang lain Bapak Ibu. Dasarnya itu hukum kasih. Ya, Alkitab bilang dalam Matius 22 ayat 39, firman Tuhan berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu kita berkaca pada diri kita ya Bapak Ibu. Kita kan nggak mungkin menyakiti diri kita dengan membiarkan sampai kita sakit gitu ya. Kita tidak mungkin akan menyakiti diri kita misalnya sampai nggak merawat diri gitu ya. Jadi kalau kita mau mengasihi sesama manusia, itu harus kita mengasihinya seperti kita mengasihi diri kita sendiri gitu. Ya, seperti jadi mengasihi, tapi dasarnya hukumnya itu adalah hukum kasih. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita gitu. Nah, jika kita mengasihi sesama kita, Bapak Ibu, maka kita juga mengasihi Allah. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita bilang bahwa, iya Tuhan aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, tapi Alkitab bilang ini, tapi kalau engkau membenci saudaramu, maka itu adalah pembohong. Ya, orang kalau sudah terbiasa bohong, Bapak Ibu, dia itu akan bicara tanpa dipikir lagi gitu, bahwa itu sebuah kebohongan yang sedang dia katakan gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa kita mengasihi Allah, berarti kita harus mengasihi saudara-saudara kita gitu ya, mengasihi saudara kita. Karena Alkitab bilang barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Jadi yang kasat mata ini loh Bapak Ibu, yang kasat mata, maka dia nggak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Ya, Yesus sendiri menerima dan mengasihi bahkan pemungut cukai, para pendosa, pelacur gitu loh, dan mereka yang hina menurut dunia gitu ya. Apa yang hina itu sama Yesus ditemenin gitu ya, didatangin gitu. Nah sekarang apa sih yang harus kita lakukan untuk firman Tuhan ini ya, untuk menghargai yang terkecil di antara kita. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik kepada mereka yang hina itu karena yang pertama Bapak Ibu, mereka itu adalah sesama kita. Mereka itu ciptaan Allah ya. Mereka itu bukan makhluk asing, bukan alien ya. Jadi karena itu adalah sesama kita, maka kita harus melakukan perbuatan baik kepada semua orang ya.
Artinya seperti judul kita hari ini, menghargai yang terkecil gitu di antara kita. Itu yang harus kita lakukan karena mereka adalah sesama kita. Ya. Kemudian apa yang harus kita, kenapa ya, apa yang harus kita lakukan perbuatan baik kepada mereka yang hina, karena apa? Karena melakukan perbuatan baik kepada mereka itu adalah bentuk kasih kita kepada sesama dan bukti bahwa kita mengasihi Allah. Seperti tadi di firman 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Nah, Bapak Ibu, minggu kemarin kan komsel-komsel mereka berbagi kasih gitu kan. Ada yang ke rumah singgah kanker anak gitu kan, ada yang ke panti asuhan, ada yang ke penjara gitu ya, macam-macam gitu. Bahkan ada yang berbagi untuk sesama yang ada di gereja, di lingkungan gereja gitu. Nah, itu bentuk kasih kita kepada sesama ya, keluar dari kenyamanan diri kita, keluar dari egois diri kita ya, yang semuanya berkat hanya untuk kita gitu ya. Seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa ada roti untuk dimakan, tapi ada benih yang untuk ditabur. Saya bilang bahwa setiap berkat yang kita terima, kita berdoa supaya kita tahu mana yang roti, mana yang benih yang untuk kita tabur, karena tidak semua itu roti yang kita makan, Bapak Ibu. Nah, kita melakukan perbuatan baik itu kepada mereka yang dianggap hina atau yang tidak dianggap sama sekali oleh dunia ini, itu karena bentuk kasih kita kepada sesama, dan itu bukti bahwa kita itu sangat mengasihi Allah kita. Ingat Bapak Ibu bahwa kita berbagi kasih bukan supaya selamat gitu. Kita berbagi kasih itu tanda bahwa kita sudah selamat ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita harus melakukan perbuatan baik kepada mereka yang hina, karena menghargai mereka yang hina itu adalah bukti penghormatan kita kepada Allah, Sang Raja yang tidak membeda-bedakan manusia. Kita bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah membeda-bedakan. Kalau Tuhan datang hanya untuk orang-orang tertentu, Bapak Ibu, kita nggak masuk hitungan. Ya, kita nggak masuk hitungan. Tapi Tuhan Yesus itu nggak pernah membeda-bedakan. Dia menebus dosa untuk seluruh umat manusia gitu. Jadi kalau kita bisa menghargai orang lain, bahkan yang punya status sosial atau kedudukan yang lebih rendah, yang tidak dianggap sekalipun gitu ya di mata dunia, maka itu bentuk penghormatan kita kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghargai mereka yang dianggap paling hina atau tidak dianggap oleh standarnya dunia? Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang. Ya, kelihatannya, mengucapkannya mudah ya Bapak Ibu, tidak membeda-bedakan orang gitu. Tapi kadang-kadang tanpa terasa aura, gestur tubuh kita itu menunjukkan bahwa kita itu bisa membeda-bedakan orang gitu. Ya, minta penghormatan yang lebih karena kita punya status atau jabatan yang lebih tinggi di kantor misalnya gitu ya. Atau kita hanya bisa bercerita kepada orang-orang yang satu suku gitu ya, atau yang satu pekerjaan, atau yang cuman itu aja gitu. Padahal yang pertama, bagaimana cara supaya kita bisa menghargai mereka yang hina itu tidak membeda-bedakan orang. Ya, perbuatan baik kita itu harus berlaku adil kepada semua orang. Ya, harus adil. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-34, firman Tuhan bicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, jadi gimana caranya supaya kita bisa menghargai yang paling hina? Maka yang pertama Bapak Ibu, tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, menerima mereka sebagai sesama manusia. Amsal 14 ayat 31 firman Tuhan berkata,
Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ya, kata kuncinya di ayat ini, Amsal 14 ayat 31 ini, menaruh belas kasihan, Bapak Ibu. Ya, minta supaya belas kasihan Tuhan itu ada atas kita. Penerimaan itu dibutuhkan. Ya, penerimaan itu dibutuhkan, Bapak Ibu. Banyak orang bisa kecewa kepada orang yang lain karena merasa tidak diterima. Ya, tidak diterima itu bicara sikapnya dia, gesturnya, auranya gitu ya. Kalau orang itu kalau merasa diterima itu kan kalau disambut hangat, kalau bicara eye contact gitu lah, mata ketemu mata gitu, sambutan yang hangat gitu ya. Itu hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Tapi penerimaan yang jadi jauh lebih itu adalah bagaimana kita bisa menerima pribadi orang itu yang benar-benar adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan gitu. Jadi menerima mereka sebagai sesama manusia. Biarlah kita punya belas kasihan Tuhan ada untuk kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita itu sebagai sesama manusia yang harus kita belajar untuk terima orang itu. Ya, bicara soal penerimaan, kalau dia berbuat salah, dia berbuat dosa, kita harus tegur Bapak Ibu. Tapi untuk pribadinya kita bisa terima, kita bisa melakukan penerimaan terus-menerus gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menghargai mereka yang hina adalah caranya mengasihi mereka dengan tanpa pamrih, bukan dengan pamrih. Mengasihi mereka tanpa pamrih. Pamrih itu Bapak Ibu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya arti maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi mengasihi orang lain tanpa pamrih artinya jangan punya maksud tersembunyi. Ya, kita mengasihi dia. Kenapa? Oh, karena dia banyak uangnya. Kita mengasihi dia kenapa? Oh, karena dia cantik, karena dia ganteng gitu. Oh, karena dia punya posisi tertentu yang bisa saya mintain tolong sewaktu-waktu gitu. Bukan seperti itu, tapi mengasihi tanpa pamrih, tanpa ada maksud tersembunyi. Yesus itu tulus mengasihi kita, Bapak Ibu. Ya, tulus. Nggak ada tanpa pamrih dia. Gitu. Kalau ada pamrihnya siapa sih kita gitu ya, yang maksudnya Yesus mengasihi kita karena ada pamrihnya. Apa kita? Siapa sih manusia itu? Hanya debu gitu ya. Nah, Matius 5 ayat 46 firman Tuhan berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, jadi apabila kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Firman Tuhan bilang seperti itu. Ya, jadi itu 3 hal Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Ya, bagaimana kita menghargai orang yang Alkitab pakai bahasa paling hina gitu ya. Yang pertama belajar untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Saya kasih kata belajar ya. Namanya belajar itu proses. Ada komitmen tapi harus konsisten untuk belajar melakukannya. Tidak membeda-bedakan orang, kemudian menerima orang itu sebagai sesama manusia kita. Dan yang ketiga, mari belajar untuk mengasihi mereka tanpa pamrih, tanpa ada maksud tertentu gitu ya. Nah, jadi minggu ini kita belajar untuk menghargai sesama termasuk mereka yang paling hina sekalipun. Amin Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini ya yang kita dengarkan bagaimana kita menghargai yang terkecil di antara kita, itu bisa kita belajar untuk melakukannya tanpa membeda-bedakan orang, menerima mereka sebagai sesama manusia dan belajar untuk mengasihi mereka tanpa pamrih apapun. Selamat menjalankan firman Tuhan minggu hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada kemampuan Tuhan yang akan Tuhan berikan untuk kami bisa menghargai orang yang paling hina, orang yang mungkin tidak dihargai, yang tidak layak Tuhan. Tapi Engkau yang akan memberikan kemampuan ekstra kepada kami untuk bisa melakukan firman-Mu.
Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur memberkati untuk Indonesia, kami lepaskan shalom. Untuk Indonesia, kami lepaskan roh takut akan Tuhan ada atas Indonesia. Kami berdoa presidennya diberikan hikmat Tuhan, segala keputusan yang akan dibuat biar hikmat Tuhan yang menolong dan menyertainya. Berkati Balikpapan Tuhan, berkati wali kota, wakil wali kota, mereka bekerja dengan penuh kesungguhan hati, bukan untuk mencari kepentingan pribadi ataupun golongan atau partai Tuhan, tapi benar-benar sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat banyak di Balikpapan ini. Kami berkati pembangunan Rock Gateway terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya, dananya dicukupkan Tuhan, semuanya pembangunan berjalan lancar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam pertolongan Tuhan. Anugerah Tuhan nyata buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami akan selesai dengan ibadah kami. Kehendak Tuhan buat kami menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, kita kepalkan dua tangan kita, ucap berkat 3 kali buat tangan kita, katakan, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan turun atas kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.